S-A-L-I-B, Yesus mati. Yuk ibadah lagi di gereja ya. Setiap hari Minggu jam 8 pagi di lantai 5 GKMI Anugerah. Kakak tunggu ya kehadirannya. S-A-L-I-B, Dia mengasihiku. S-A-L-I-B, Dia berkorban untukku. Hidupku telah ditebus menjadi baru. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Dia telah mati agar ku jadi hidup. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Sukacitaku kini jadi penuh. Tuhan Yesus, kami bersyukur Pada hari ini kami kami dapat beribadah dengan sehat. dengan sehat. Biar kiranya Biar kiranya Tuhan Tuhan yang menyertai yang menyertai ibadah ibadah ini ini. dalam nama Dan Mama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Sekali lagi. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Sekali lagi ya. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu, cucu, cucu? Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Sekali lagi ya. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu, cucu, cucu? Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Semuanya senang. Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Sebab apa? Sebab Yesus besertamu. Yuk kita nyanyi bersama-sama dengan penuh semangat ya, Kit. Tuhan Allah di tengah kita,
besar-besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, 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 besar. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar, besar. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah memuji-Mu. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberikan kami hikmat. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hai kids, senang sekali kakak bisa ketemu kalian dan kita bersama bisa belajar firman Tuhan hari ini. Tapi sebelum kakak cerita, kita akan melakukan pemanasan dulu ya. Pemanasannya adalah menyebutkan nama-nama tempat. Ini nama tempat-tempatnya: Bethel, Yeriko, Sungai Yordan, dan surga. Ayo, masih ingat nama-namanya? Kita ulang sekali lagi ya. Bethel, Yeriko, Sungai Yordan, dan surga. Nah, supaya pemanasannya makin asik, nanti kalau kakak sebutkan nama tempat tersebut, kalian harus melakukan gerakan yang kakak lakukan. Nah, kakak contohin dulu ya. Kalau Bethel, nanti gayanya menyembah seperti ini. Nah, kalau Yeriko, kita berkeliling seperti ini. Lalu, kalau kakak sebutkan Sungai Yordan, kalian loncat. Oke? Lalu kalau kalian mendengar kata sorga, dua tangannya diangkat. Oke? Nanti kakak akan kasih perintah, lalu kalian ikuti, kalian langsung lakukan gayanya ya. Masih ingat?
Oke, kita coba ya. Yeriko. Sungai Yordan. Betel. Sorga. Oke, gimana? Susah atau gampang, kids? Oh, gampang kan? Nah, ngomong-ngomong tentang tempat-tempat tadi, hari ini kakak akan ajak kalian semua pergi ke tempat-tempat tersebut. Emang ada apa ya di tempat-tempat ini? Tempat-tempat ini adalah tempat-tempat yang dikunjungi oleh orang-orang dalam kisah Alkitab kita hari ini. Penasaran kan siapa mereka? Dan lebih penasaran lagi kan, ada apa nih dengan surga? Yuk, daripada penasaran, ini ada video yang kakak siapkan buat kalian semua. Elia adalah nabi yang berkuasa di Israel, tapi Allah memiliki rencana akan ada nabi setelah Elia. Nama nabi tersebut adalah Elisa. Elisa mengikuti Elia dan melayani selama beberapa tahun. Ketika saatnya tiba bagi Tuhan untuk membawa Elia ke surga, Elisa tidak ingin meninggalkan Elia. Elia berkata, "Elisa, tinggallah di sini. Tuhan mengutus aku ke Betel." Tapi Elisa berkata, "Selama engkau masih hidup, aku tidak akan meninggalkanmu." Jadi mereka pergi bersama-sama ke Betel. Di Betel, Elia berkata, "Elisa, tinggallah di sini. Tuhan mengutus aku ke Yeriko." Tapi Elisa berkata, "Selama engkau masih hidup, aku tidak akan meninggalkanmu." Jadi mereka pergi bersama-sama ke Yeriko. Di Yeriko, Elia berkata, "Elisa, tinggallah di sini. Tuhan mengutus aku ke Sungai Yordan." Tapi Elisa berkata, "Selama engkau masih hidup, aku tidak akan meninggalkanmu." Jadi mereka pergi bersama-sama ke Sungai Yordan. Rombongan para nabi memperhatikan Elia dan Elisa sewaktu mereka berdiri di tepi sungai. Elia menggulung jubahnya dan memukul air dengan jubahnya itu. Sungai terbelah dan mereka menyeberang ke sisi lain. Elia bertanya, "Adakah yang bisa kulakukan untukmu sebelum aku pergi?" Elisa pun berkata, "Aku ingin 2 bagian dari roh yang engkau miliki." Elia berkata, "Jika engkau melihat aku pergi, engkau akan memilikinya." Tiba-tiba kereta api dengan kuda-kuda api muncul dan melaju di antara mereka. Elia naik ke surga dalam angin badai. Elisa memperhatikan sementara Elia pergi. Kemudian dia mengambil jubah Elia dan kembali ke sungai. Dia memukul air dan sungai itu terbelah baginya untuk menyeberang ke sisi lain seperti yang terjadi pada Elia. Rombongan para nabi ada di situ menyaksikan dan mereka melihat bahwa roh yang menyertai Elia sekarang bersama Elisa. Para nabi mencari Elia, tapi mereka tidak dapat menemukannya karena Allah telah membawanya ke surga. Tuhan memberi Elisa roh yang sama dengan Elia sehingga Elisa dapat melaksanakan tugasnya sebagai nabi. Bertahun-tahun kemudian, Yesus menyuruh para pengikutnya untuk menantikan Roh Kudus. Allah memberikan Roh Kudus kepada orang-orang percaya sehingga mereka dapat membagikan Injil kepada dunia. Kids, bagian firman Tuhan dalam video tadi diambil dari 2 Raja-Raja 2. Tayangan video tadi menceritakan tentang nabi yang melayani Tuhan. Tuhan mengutus nabi lain untuk mengikuti Elia. Siapa yang masih ingat tadi siapa nama nabi yang datang setelah Elia? Nah, betul sekali, namanya adalah Elisa. Elisa belajar banyak dengan mengikuti Elia. Kedua nabi itu melayani bangsa Israel bersama-sama untuk sementara waktu. Semua orang bisa melihat roh Tuhan atas Elia. Allah melakukan mujizat-mujizat melalui Elia. Elisa sekarang memiliki roh Allah yang telah menyertai Elia. Orang-orang melihat Elisa membelah air dan tahu bahwa roh Allah sekarang bersama Elisa. Kuasa Allah lewat Elia dikenal di antara orang-orang Israel. Mereka dapat melihat bahwa Elia memiliki roh Tuhan. Elisa juga ingin memiliki roh Tuhan. Setelah Elia diangkat ke surga, Allah memberikan Roh Kudus kepada Elisa.
Nabi Elisa melanjutkan tugas membagikan firman Tuhan kepada bangsa Israel. Roh Allah turun ke atas para nabi dalam perjanjian lama untuk menunjukkan kuasa Tuhan dan kebenaran firman-Nya. Hari ini kita juga bisa memiliki Roh Kudus yang hidup ketika kita beriman kepada Yesus. Allah memberi kita rohnya sehingga kita dapat memahami firman-Nya dan memberitahu orang lain tentang Yesus. Nah, seperti Tuhan memberi Elisa roh yang sama dengan Elia, sehingga Elisa bisa melaksanakan tugasnya sebagai seorang nabi. Bertahun-tahun kemudian, Yesus juga menyuruh para pengikutnya untuk menantikan Roh Kudus. Allah memberikan Roh Kudus kepada orang-orang percaya sehingga mereka dapat membagikan Injil kepada dunia. Tuhan memberikan Roh Kudus kepada Elia dan Elisa. Allah juga memberikan Roh Kudus kepada kita orang-orang percaya. Roh Kudus menolong kita untuk mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan kita. Allah adalah satu-satunya Allah yang benar dan layak untuk menerima semua kasih kita. Kita juga dapat melanjutkan rencana Allah melalui kuasa Roh Kudus. Roh Allah membantu orang percaya untuk membagikan kabar baik tentang Yesus kepada orang lain. Seperti Elisa memberitahu Elia bahwa dia tidak akan meninggalkan Elia, ada seseorang yang juga berjanji untuk tidak pernah meninggalkan kita. Siapakah dia? Yes, benar. Yesus berjanji kepada kita bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan kita dan dia akan selalu ada bersama kita. Sama seperti Elisa adalah teman yang setia, Yesus juga adalah teman yang setia. Tapi Yesus itu setia selamanya dan akan selalu ada bersama dengan kita semua. Mungkin kalian ada yang bertanya, bagaimana Kak saya bisa melihat Roh Kudus? Roh Kudus memang tidak kelihatan, namun Roh Kudus tinggal di dalam hati kita. Roh Kudus membantu kita untuk semakin seperti Yesus. Roh Kudus akan menolong kids untuk berbuah. Dengan menghasilkan buah, orang dapat melihat Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita. Nah, sekarang mengerti ya bagaimana Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Kalian siap untuk bertumbuh melalui Roh Kudus yang diberikan bagi setiap kita yang percaya kepada Yesus. Yes, I'm ready. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau setia dalam kehidupan kami. Allah Roh Kudus, kami mengundang Engkau tinggal dalam hati kami, bantu kami agar hidup kami senantiasa menghasilkan buah-buah roh yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, Kis, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah memuji Tuhan, dan sebentar lagi kita akan mengakhiri akan ibadah kita. Ayo, Kak Heri berdoa untuk kita semuanya. Ayo kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami boleh bersama-sama ikut ibadah meskipun via online. Kami berdoa biarlah ibadah kami ini menolong kami untuk kami menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa menikmati damai sejahtera oleh karena kami percaya kepada Engkau yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang memberikan kekuatan dan penghiburan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Kami bersyukur kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa ya kids ya. Tuhan Yesus memberkati.